Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel A98 Channel bersama saya Aldi Hunter. Di malam kali ini ya, saya bikin video nih malam-malam ya. Jadi sekalian mau ngasih tahu ya. Jadi kita mau ngasih tips sekalian. Jadi buat untuk pemula nih yang baru main senapan, masih bingung. Terus untuk budgetnya juga ya, untuk budget sekitar misalkan contoh 1 juta lebih sedikit, tapi kita pengen senapan yang bagus tapi upgrade-nya juga untuk lumayan ya. Jadi ini di malam ini saya mau bikin video ya. Jadi untuk teman-teman sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, and comment karena subscribe itu gratis dan bisa mendukung channel ini lebih maju. Jadi saya mau ngasih tip nih teman-teman ya. Jadi untuk bagi yang khusus pemula aja ini ya. Ya kalau untuk yang mungkin udah berpengalaman main senapan, ya boleh juga disimak, boleh juga di skip ya. Jadi ini saya mau ngasih tahu gitu. Jadi yang teman-teman masih pemula nih, masih bingung pengen senapan apa ya. Jadi ini khususnya buat uklik ya. Jadi para pencinta uklik, para penghobi uklik ya, boleh nih disimak nih. Kalau saya kan emang dari dulu senengnya uklik ya, enggak. Kalau untuk ke PCP gimana ya? Kayak kurang gitu. Jadi pengen paling kalau untuk darat ya. Kalau apalagi kalau sekarang ini kan banyak tuh yang PCP kayak produknya GS88, Black Lava, Minion, Demit lah, pokoknya yang CNC lah. Saya kurang kayak gimana ya, kayak kurang suka aja emang dari dulu demennya uklik ya. Dari saya dulu pertama senangnya uklik, ya saya lebih tertarik ke uklik gitu ya ketimbang ke PCP. Jadi menurut saya uklik itu satu ya, perawatannya gampang. Jadi kita untuk bagi pemula juga bisa memahami, satu bisa belajar, aman lagi juga ya, beda sama PCP ya. Kalau PCP kan kita harus ngosongin angin dulu, terus untuk masang silnya, kira-kira rapat nggak nih, bocor nggak nih gitu. Kalau yang bagi pemula kan pasti bingung juga ya, pasti kan kita harus ke tukang servis ya. Kalau untuk senapan angin uklik ini, pompa tangan, itu kita gampang, walaupun kita ada tutorialnya di YouTube atau gimana ya, kita gampang memahaminya ya. Tutorialnya juga ada semua, cara bongkar pasangnya itu gampang mudah ya, gampang tiru ya kan. Kita bisa buat bongkar, yang penting ada, apalagi kita ada temen yang bisa uklik, bisa kita belajar ya bongkar uklik, cara ngatasinnya, terus cara perawatannya gimana, apalagi kita seorang pemula ya. Jadi tuh uklik itu gampang, apalagi untuk spare part ya. Ya spare partnya apa sih kalau uklik? Paling untuk kendalanya, paling kalau untuk bocor di laras, paling seal pentil. Kalau bocor di laras tuh seal pentil ya, karena kan emang dia melalui angin disimpan. Kalau pentilnya bocor dia langsung rembes tuh langsung naik ke atas, pasti ke laras gitu. Terus kalau di pompanya bang los, nah, di antara klep sama seal o-ring biasanya gitu sih ya. Kalau seal o-ringnya satu nih, seal o-ringnya terlalu kecil, biasa kan nggak ada kompresi tuh masuk ke tabung. Kadang dia nggak ada angin yang buat madetin ya, atau nggak ada angin yang buat ngerapetin, yaitu dari klep depan buat masuk ke dalam angin gitu. Jadi ngelos, dia kurang gede lah sealnya, jadi nggak rapet ke dinding ruang pipa ya, pipa tabung. Ada bisa juga faktor dengan klep ya, klepnya udah mati atau jadi nggak ada kompresinya, jadi pas dia pompa ke bawah, klepnya bukan megar tapi menciut, jadi turun dia. Terus ada juga pasti pompa kayak ada bunyi bocor ces. Terus kalau kita pompa pelan, dia pompanya tuh kayak turun gitu, nggak ada hambatan gitu atau nggak ada kompresi, jadi pompanya turun set. Nah itu baru klep ya, klepnya. Paling itu aja sih. Kalau seal mata ikan paling udah ketahuan ya, di pompa dia membal dia. Kita pompa 10 kali ya tetap anginnya segitu juga gitu. Jadi nggak ada angin yang ditambah karena mata ikannya udah nggak rapet ya, jadi nolak gitu. Jadi untuk pemahaminya, untuk bagi pemula itu sebenarnya kita bisa belajar ya, walaupun uklik ya, mau uklik apa aja, yang penting sistemnya tabung lepas ya, kecuali tabung tanam. Jadi ada beberapa uklik yang versi tabung tanam ya, seperti keluarga Canon ya, keluarga Canon 727 atau
707 terus atau enggak Benyamin ya, tapi rata-rata kalau Benyamin impor dia tanam ya. Kalau Benyamin Franklin yang Surabaya dia tabungnya lepas dia. Kalau yang impor baru tanam. Itu emang kita agak susah juga ya kalau untuk pemula untuk bongkarnya. Kita harus punya kunci L, dia L khusus dia. Itu harus ada gitu. Jadi beda kalau tabung lepas ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi untuk bagi pemula nih yang masih bingung, jadi saya kasih saran nih, uklik ya. Cuman versi saya ya. Cuman kalau untuk versi yang di luar mungkin kan beda-beda ya, setiap mekanik atau bengkel atau seseorang beda-beda mengedukasikan informasi uklik yang rekomendasi buat pemula gitu ya. Jadi untuk versi saya, sepengalaman saya ini mah ya, uklik ya, kita bahas di uklik ini dulu dah. Contoh Subtiger ya, ini Subtiger long true glow popor kayu ukir rusak ya. Jadi ini long ya. Jadi untuk upgrade-nya itu sebenarnya ya, kalau kita bagi awam, apalagi kita untuk main jarak tembaknya itu di 40-an, di 35 atau 25 ya, boleh 50 meter lah. Kalau untuk 50 meter kita pakai mimis yang kalengan ya, walaupun larasnya standar. Kalau kita biasa pakai JBS flat yang kiloan yang mungkin 30 meter 40-an itu masih bisa di cross ya. Tapi dengan syarat kita harus mensupport dengan tabung V5 ya, V5 triple seal 11 ya. Saya biasa pakai 11 ya. Jadi kita harus mensupport si tabung V5 ini untuk ke senapan Subtiger, mau Subtiger atau Innova lah ya. Kita harus mensupport gitu ya. Terus untuk jadi kita bisa bedain nih teman-teman ya. Saya mau ngasih tahu nih bahannya. Jadi ini saya ada tabung ya. Ini saya ada tabung. Ini tabung V5 11 kode 22 dan ini tabung bawaannya ya, yang Subtiger ya. Jadi teman-teman bisa bedain, ini tabung bahan bawaan yang bahan dural ya. Tuh untuk silin depannya juga 1, kalau ini kan 3 ya. Ini kita bisa bedain nih tuh. Tuh, jadi tuh untuk sebenarnya bisa dipakai. Cuman kalau untuk kita kan namanya kita ya, walaupun masih pemula, kayaknya tuh dalam hati gimana gitu. Kadang ya kurang srek lah kalau belum tabung V5 ya. Apalagi sehernya belum teflon gitu kan. Itu kita kadang ya kurang srek aja di hati ya, walaupun laras masih bawaan, tapi kalau untuk tabungnya belum V5 ya masih standar, kadang kurang srek juga emang sih ya. Untuk power juga kurang ya. Untuk FVS juga nggak sampai 800 gitu, paling 600-an ya, 650-an atau 500-an. Itu pun kita main di pompa 7 kali ya. Jadi harus pompa banyak kalau untuk pakai tabung ini nih ya. Saya paling 600-an ya pakai tabung ini. Tapi kalau untuk tabung V5 apalagi kita upgrade lagi, upgrade-nya gimana nih? Paling kita gedein lubang buka tutup angin, lubang transfer sama ruang ledaknya kita gedein sedikit ya, nggak terlalu gede karena kan dia dalamnya posisi drat ya, takutnya lebih tipis, takutnya pas nyengkrem nggak tahan lama. Jadi kita diukur dulu gitu untuk diameternya. Jadi teman-teman bisa bedain ya. Tuh. Bisa bedain ya. Jadi walaupun kita senapan kita belum upgrade laras, tapi yang penting ya ini dia tabung kita V5, terus sehernya teflon gitu. Kenapa sih bang harus seher teflon? Tapi seher saya kan kuningan bang. Apakah bisa? Jadi gini teman-teman, walaupun kuningan ketemu kuningan ya, namanya kita pemakaian lama, kita pakai gesek-gesekan kan pasti ada salah satu yang terkikis ya. Kalau misalkan yang terkikisnya si seher aman, tapi kalau untuk terkikisnya tabungnya, mau nggak mau kan dia lama-lama tabungnya tuh terkikis tipis ya. Jadi pemakaiannya tuh nanti longgar kalau dipompa gitu. Nah makanya saya saranin ini, pokoknya upgrade kedua inilah ya, minimal ini tuh mau Subtiger, mau Sapinova, mau Canon, minimal kita harus pakai ini nih ya. Tuh, ini seher teflon, ini tabung V5. Nah seher teflon ini kan mengurangi gesekan pada tabung pipa agar lebih awet pemakaian gitu. Nih, jadi itu yang kalah nanti ininya, cuman nggak langsung sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kalah, enggak. Setahun pun masih awet, 2 tahun, 3 tahun masih dia
karena ini bahannya tuh bukan sebutannya sih sebenarnya man, kalau kita pada umumnya teflon ya, padahal ini bukan teflon. Ini sebutannya apa ya kemarin kata teman saya? Apa ya? Silikon apa ya? Pokoknya kalau teflon kan dia empuk ya, kalau ini kan keras dia, walaupun bahannya putih. Kita kan sebutnya pada umumnya kan orang tahu kan teflon ya, seher teflon nah gitu ya kan. Ini dia gitu. Tapi untuk bahannya dia bukan teflon, dia apa sih saya lupa lah mau bahannya. Dia ada warna hitam sama warna putih ya. Jadi untuk warna tinggal diinin aja ya, sesuai kita pengen mau hitam atau putih si seher teflonnya. Nih dua ini ya. Terus kalau pengen tambahan trigger ya, boleh juga ya, karena emang trigger bawahnya kan walaupun bahannya aluminium atau besi ya, tipis kan ya. Jadi kita ganti nih. Nih. Kita ganti nih yang model tebel. Terus kita pakein peredam kayak gini nih. Jadi pakai peredam FX ya. Jadi kelihatannya bagus tuh, ganteng. Walaupun larasnya masih standar, itu kita pede. Kita mau hantem ke 40 meter atau hayamutan, targetnya bajing itu tekukur bisa. Tapi dengan satu syarat, kalau kita main di 50 meter tapi dengan dukungan mimisnya Canon ya. Canon atau nggak Rifle Thunder ya. Kalau untuk laras bawaan dia nih, kalau untuk kita main 50-an dia makanya Canon nih, Canon Dome atau nggak Rifle Thunder boleh ya, Rifle Thunder atau nggak KYS ya, KYS Dreamland atau Dome itu bisa ya. Cuman kan tentu lumayan, mimisnya tuh harganya lumayan ya kalau kalian. Tapi kalau kita pengennya main di 30-40-an ya, apalagi 15 meter ya, pakai JB saja yang kiloan dengan harga 150 ribuan satu kotak, kita dapat 900 butir mimis, jadi kita puas. Jadi gitu teman-teman ya. Ini mau buat contoh aja ya. Kalau untuk teleskopnya ya bisa juga kita pakai teleskop yang harga 350.000 atau 400 yang seperti merek BSA atau GSR atau enggak Thomson Predator. Kalau untuk Thomson Predator kan kita nggak ada lampunya ya. Kalau kita pengen ada lampunya, kita pengen BSA juga bisa ya, kayak di belakang ini nih BSA atau GSR atau Gamo ya, itu juga bisa ada lampunya gitu teman-teman ya. Ini buat contoh aja, jadi saya pasang tele gitu. Jadi teman-teman yang pemula nggak usah bingung nih gitu, atau pengen Sapinova, apalagi Sapinova kan chambernya ABS ya. Kadang banyak orang rawan retak atau pecah lah ya. Itu sih tergantung pemakaiannya, tergantung kita pemakaian berburu ya, tergantung kita pemakaian kita berburunya gimana, pemakaian kita apik enggak, rapi enggak, kalau habis nembak berburu hunting dilap enggak kan, jangan sampai ada kotoran tanah gitu kan, mau bagian ini bawa popor atau samping ya, jangan sampai ada tanah yang nempel, karena kita kan ya jagalah senapan kita, apalagi pakaian kita habis hunting ada kotor apa kita lap, nggak mau kita lap sampai ya kayak biasa kita ngerawat motor aja lah gitu, kita lap gitu kan, jangan sampai habis hunting kita taruh aja kita nggak lap gitu. Jadi kita harus hati-hati lah pakai senapan, walaupun senapan kita bahannya ABS, chambernya itu sebenarnya awet. Chamber ABS itu bisa awet 1 tahun 2 tahun, tergantung kita pemakaiannya, bukan kita pemakaian jarang ya, bisa kita pemakaian tiap hari bisa, asalkan pemakaiannya kita tuh apik resik lah. Jadi nggak senapan kita awet gitu walaupun chambernya ABS. Terus jangan sampai kita jatuh, nama senapan jatuh kan ya pasti salah satu ada yang pecah ya, atau nggak chamber, kalau nggak ya popor gitu, jangan sampai jatuh lah, kita rawat gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Nah terus untuk yang bagi yang di atas pemula lah, yang udah ngerti senapan tapi pengen upgrade, nah ini saya saranin. Jadi ini saya ada contohnya ya. Ya boleh juga Sub Tiger juga, boleh juga ya Canon lah, bisa boleh ya. Ini kita taruh dulu. Ada kita taruh dulu. Nah, ini yang untuk part 2-nya yang full upgrade ya. Ini kita pakai yang Canon dulu. Ini Canon punya teman saya yang di Yang di Tangerang ya. Dia udah full upgrade semua ya. Contohnya kayak gini.
Dan ini dia senapan nama saya, minta diservis, ganti klep, ganti tabung juga ya, ganti tabung. Tabung bawahnya ada ya, tabung bawahnya dia Canon kuning ya, kuning tabung bawahnya. Cuman dia pengennya V5 ya, V5 produk 11 ya. Jadi kita ganti. Nah itu dia nih, kita kasih nih si apa, Grendel ya, Grendel model engkol, sistem tiup ya. Ini basicnya ini adalah Canon 747 longboard ya, full upgrade dari chamber kita ganti, trigger. Nih, ini saya udah pompa udah 2 hari nih. Tuh, anginnya masih rapat dia. Ya. Masih padat anginnya, jadi nggak ada kebocoran ya. Ini kita dari chamber kita ganti yang 11 dari Grendel yang model engkol, kita ganti ya. Engkol larasnya pakai Yumaja ya, dia minta panjang 60 cm, ada 13 alur 12. Teleskopnya mereknya BSA ya. Ini udah ada lampunya, teleskopnya merek BSA 3/9 x 40, ada sound headnya atau penutup teleskop ya di sini. Tuh ada penutupnya di sini. Ini sini. Ya, itu dari depan ini cincin ya. Cincinnya model PCP CNC yang bagus. Untuk CR Teflon ya. Ya wajib ini tuh CR Teflon ya. Tuh CR Teflon. Tabung V5, trigger kita ganti ya. Tuh. Trigger kita ganti. Pokoknya ini full ya semua lah. Jadi kalau untuk kita pengen di atas pemula, kita pengen full upgrade, uklik bisa juga ya. Pengen larasnya Yumaja atau AL Barrel. Kalau untuk AL Barrel itu produk saya. Jadi saya ngelarin 2 produk. Nanti untuk larasnya ada, nanti saya bakal sepil lah. Nih untuk laras rencana emang buat si Subtiger ini ya, buat contoh. Untuk jadinya gimana, laras produk saya yang AL Barrel alur 6 ya, khusus lug ya. Kan pertama itu udah ada yang alur 12, jadi saya pengen ngeluarin yang alur 6 selug. Nanti untuk pengetesannya saya bakalan videoin juga. Untuk akurasinya dari 18 meter sampai 39 meter ya, atau 40 meter. Karena di sini untuk jarak-jarak 50 ke atasnya itu udah susah karena udah padat rumah warga udah padat ya, jadi nggak ada lahan buat pengetesan. Terus untuk lahan persawahan juga saya pengen tes, cuman itu jarak sekitar 60 meter, itu juga kita nggak ngambil resiko karena ngeri ya, ngerinya banyak petani gitu. Jadi nggak sepi itu, nggak sawah itu nggak sepi, ada aja yang nyari rumput atau panen pohon dendrum, itu nggak sepi, makanya kita ngeri gitu. Jadi kita ngambil resiko. Tapi untuk untuk 60 meter itu saya jamin ya, 60-70an itu saya jamin pakai Femislug. Yang penting kita disupport dengan teleskop yang bisa main turret gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Ini contohnya nih senapan Canon 747 longboard ya, ini full upgrade. Jadi kalau kita nggak Canon juga sih ya, tipe 802 juga Lightning itu juga bisa, Subtiger atau Innova juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kedua senapan ini intinya upgrade power itu juga bisa pakai laras standar. Mau kita naik spek juga bisa ya. Yang penting intinya tabungnya V5 serinya Teflon itu udah cukup ya kalau untuk bagi pemula dengan dana sekian gitu. Jadi kita untuk targetnya juga kita di jarak-jarak 40 masih bisa ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung nih untuk pemula gitu. Jadi untuk kadang nih saya jawab semua nih. Untuk harga nanti sekalian teman boleh WA, Mas saya pengen senapannya kayak gitu, terus nambah tele berapa misalkan contoh. Yang penting trigger, CR Teflon, tabung V5 udah upgrade ya gitu. Ntar tinggal di setting, kita tes akurasi gitu teman-teman ya. Ini gitu. Untuk pasar ikan juga bisa ya. Kalau teman-teman yang pengen pasar ikan atau laras pasar ikan juga bisa, di WA saya aja untuk request pesan apa-apa ya, terutama uklik ya. PCP juga bisa kalau buat PCP ya, tapi laras pasar ikan ya, dia bisa larasnya aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu untuk edukasi atau kita ngasih tips untuk bagi pemula yang masih bingung pengen nyari uklik ya. Jadi itu kita kasih tahu mau Innova atau Tiger atau Canon juga bisa ya. Jadi itu, jadi teman-teman nggak usah bingung lagi yang masih pemula atau pengen baru main senapan.
tadi saya udah kasih tahu Subtiger Innova itu bisa memakai awet tanpa ganti chamber ya. Intinya dengan support tabung V5 11 CR Teflon ya, atau trigger kita ganti juga boleh yang model tebal biar pegangan kita di telunjuk juga enak ya. Terus tinggal tambahin peredam, tali sandang, teleskop, udah dijamin jos lah untuk jarak-jarak 30 meter, 40 meter juga jos nanti untuk pengetesan gitu ya. Di sini tuh kita tes dulu gitu. Nih, untuk tes akurasi dulu dapat enak pakai kertas. Jamin akurasi bagus ya pakai GR12. Kita pakai biasa Mimi, saya tuh JBS ya, JBS 12 green flat lah. Saya biasa pakai. Mimisnya bagus, dia rapi teman-teman. Beda dari GR12 yang lain ya. Jadi gitu teman-teman ya. Karena ini udah malam, larut malam, udah hampir jam berapa nih? Jam 12 lebih lah. Jadi kita sudah video kali ini. Bila teman-teman suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi untuk teman-teman pemula yang masih penasaran atau menanyakan harga, boleh silakan di situ ada deskripsi saya, ada WA, boleh ditanyakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mantap.